Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Pratiwi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Komunikasi Korporat merupakan mata kuliah wajib jurusan Ilmu Komunikasi pada konsentrasi Public Relations dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan membahas tentang pentingnya menjaga reputasi perusahaan di tengah branding dan program-program PR lainnya, serta bagaimana komunikasi korporat itu berperan penting di saat krisis terjadi dalam sebuah perusahaan yang dapat mengancam reputasi, yang pada gilirannya ini akan mendukung praktik bisnisnya. Adapun CPL dalam mata kuliah Komunikasi Korporat adalah mahasiswa memiliki kemampuan memahami bagaimana cara menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Mahasiswa memiliki pengetahuan corporate branding yang penting untuk dilakukan dan bagaimana cara menerapkan corporate branding itu sendiri serta aspek-aspek komunikasi lainnya yang turut menentukan reputasi perusahaan. Adapun metode penilaian dalam mata kuliah ini yaitu terdapat 4 bobot. Pertama, kehadiran sebesar 10%, tugas individu 20%, UTS 30%, dan UAS sebesar 40%. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah secara tatap muka dengan menggunakan focus group discussion serta case study. Cakupan pembelajaran mata kuliah, yang pertama penjelasan RPS, kontrak perkuliahan, literatur acuan, pengantar umum dan pentingnya komunikasi korporat. Lalu kajian teoritis komunikasi korporat dan dimensi komunikasi korporat. Lalu spesialisasi komunikasi korporat mulai dari fungsi dan peran komunikasi korporat. Ada corporate identity, corporate branding dan reputasi. Lalu corporate social responsibility dan pengelolaan isu dan krisis, serta yang paling penting adalah etika dalam komunikasi korporat. Adapun beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah komunikasi korporat adalah sebagai berikut. Pada sesi selanjutnya, saya akan mempraktekkan micro teaching pada kelas komunikasi korporat dalam pertemuan ke-12, yaitu mengenai pengelolaan isu dan krisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di kelas komunikasi corporate. Pada hari ini kita akan membahas tentang komunikasi, isu, dan juga crisis management, di mana mata kuliah ini adalah pertemuan ke-12 ya kalau di RPS ya, mata kuliah ini ya. Nah, harapannya di CPMK mata kuliah ini, di pertemuan ini, harapannya adalah kalian tuh bisa memahami dan juga mendeskripsikan kembali sebetulnya apa sih issues dan crisis management itu sendiri. Kenapa penting dalam profesi komunikasi corporate itu kita penting yang mengetahui bagaimana cara memanajemen sebuah isu dan juga krisis. Nah, sebelum itu boleh Darbi atau Lutfi untuk pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Izin pemirsa dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kelas kita pada siang hari ini, ada baiknya kita sejenak menundukkan kepala. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kelancaran kelas kita pada siang hari ini. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Lutfi. Jadi kayaknya saya izin berdiri ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi topik, apa sih sebetulnya isu dan juga krisis? Please raise hand. Isu itu apa? Pierre. Isu itu bisa secara sederhanakan sebagai suatu berita atau peristiwa Oke. Yang baru-baru terjadi ataupun yang sudah pernah terjadi. yang baru-baru terjadi atau yang sudah pernah terjadi. Kalau Gloria? Isu itu lebih ada levelnya jika misalkan dengan krisis, tidak bisa disamakan dengan krisis, karena isu itu lebih kayak awalannya dulu baru sampai tahap kalau hanya dibiarkan baru sampai
Oke, terima kasih. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, maksudnya apa sih? Ada yang mau coba jawab nggak? Namanya siapa? Sama bilang Mbak, kalau dari quotes Easy Myers itu denying rumors itu maksudnya sama yang kayak Gloria bilang tadi, kalau misalnya kita meninggalkan isu itu didiemin aja, itu malah ngasih power untuk mereka supaya bisa lebih besar lagi dan malah berpengaruh ke perusahaan. Oke, jadi denying rumors give them more power. Artinya ketika isu muncul itu harus segera dipadamkan karena kalau tidak itu akan melebar menjadi sebuah krisis. Oke, kita lihat contoh di sini ya. Kalau kalian pasti tahu dong sama Starbucks, pasti tahu juga dong dengan isu LGBT. Nah, jadi di tahun 2017 pertengahan yang bikin heboh. Jadi CEO dari Starbucks itu ternyata dia memberikan statement bahwa mereka mendukung LGBT dan itu ternyata menuai kontroversi dari berbagai negara, nggak cuman Amerika loh, ternyata juga bahkan di Indonesia gitu, ternyata menuai kontroversi. Nah, sehingga dengan adanya boykot Starbucks itu merupakan gerakan campaign, gerakan aksi yang menolak bahwa LGBT itu sebenarnya tidak boleh gitu. Nah, dampaknya apa? Ternyata nggak cuma ada di Amerika, meskipun ini kan sebenarnya berasal dari Amerika ya. Ternyata di Indonesia ini sahamnya melemah karena kasus dari isu dari si Schultz selaku CEO Starbucks yang menyatakan mereka mendukung LGBT. Akhirnya apa? Efeknya adalah melemahnya saham PT MAP. MAP itu Mitra Adi Perkasa yang dia itu perusahaan yang menangani Starbucks, Zara, Stradivarius, Marks Spencer dan lain-lain gitu ya. Nah, dan itu ternyata melemah sahamnya gara-gara aksi LGBT gitu. Dan ternyata isu rasis itu semakin yang kita pikir mungkin itu cuma ada di zaman-zaman dulu ya. Ternyata isu rasis itu masih ada sampai detik ini, bahkan di tahun 2018 ternyata isu ini kembali meruak karena ada dua konsumen, dia itu berasal dari Afrika dan Amerika. Dia tuh pengen ke toilet. Nah, toilet yang dipakai tuh Starbucks. Akhirnya baristanya itu marah. Merasa lu ngapain masuk ke sini, lu nggak beli tapi lu numpang toilet. Membuat amarah dari si barista Starbucks ini gitu loh. Sampai akhirnya, dan itu terjadi di gerai Starbucks yang ada di Philadelphia. Dan itu ternyata dua konsumen ini tuh ditangkap karena dia tidak membeli, hanya menggunakan toilet dan dituntut dengan kasus dugaan trespassing. Artinya dia masuk tanpa izin, cuman untuk ke toilet aja tanpa membeli. Nah, dan ternyata itu tuh diviralin sama si korban, sama si Robinson dan juga Nelson, bahwa ternyata ketika di cuitan Twitter itu tuh memunculkan retweet hampir 170.000 kali pada saat itu. Meninggalnya tuh dengan cara lehernya itu sama polisinya gitu ya. Sampai akhirnya itu ternyata menuai kontroversi dan dampaknya tuh sampai kemana-mana, bahkan di Indonesia pun, nggak cuman di Indonesia, ada di 30 negara bagian Amerika Serikat tuh protes karena ini tuh sudah merupakan sebuah kemarahan global. Negara-negara yang menolak aksi ini gitu. Sampai akhirnya ada banyak sekali hashtag ya, ada Floyd, I Can Breathe, Black Lives Matter, dan lain-lain gitu. Nah, artinya itu merupakan sebuah isu rasis, isu LGBT, isu yang kalau misalnya tidak kita handle secepat mungkin, itu akan berubah menjadi sebuah krisis. That's why di sini ada istilahnya, if not handled in an appropriate and timely manner, or if it not handled at all, may turn into a disaster. Nah, ketika isu sudah muncul, kalau memang isu ini sudah diberitakan lebih dari 5 media, dan itu kita harus segera padamkan, karena kalau tidak itu akan berubah menjadi krisis. Nah, artinya setiap perusahaan itu berpotensi menghadapi masalah kapan saja dan menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Nah, di sini nih peran corporate communication specialist itu diuji kemampuannya. Nah, seberapa penting peran mereka ketika krisis terjadi gitu, dan sangat penting dan sulit juga sebagai communication specialist, karena apa, kita melihat bagaimana cara pola kerja mereka melalui planning hingga implementasi. Jadi United Airlines itu tuh merupakan pesawat maskapai yang ada di United ya, di US. Jadi dia ini dulu
pernah ada kasus sama penyanyi yang namanya Dave Carroll di 2009 kalau nggak salah. Nah, jadi si Dave Carroll itu tuh bawa gitar yang sebetulnya sudah ada tempelan fragile, jangan dibanting gitu. Tapi ternyata pihak dari pihak bagasinya tuh mengabaikan itu dan melempar si gitarnya itu sampai patah. Sedangkan dia udah berusaha untuk meng-approach mereka dengan baik-baik melalui via email, melalui telepon, bahkan datang langsung. Dan itu terjadi sekitar sudah hampir 2 tahun nggak ada respon dari si United Airlines-nya. Sampai akhirnya dia mengupload lagu karena dia ini adalah seorang penyanyi yang menumpahkan semua kekesalannya melalui lirik lagu. Dan itu terjadi viral di 2009. Dan kalian bisa lihat ada bahkan sampai hari ini, itu 14 tahun yang lalu, 22 juta viewers. Meskipun United Airlines itu tanggung jawab ya, cuma 10% dari harga gitar yang harganya belasan juta itu hanya dikasih kompensasi 10%. Nah itu jadi pelajaran dan pada saat itu citranya langsung buruk pada saat itu. Tapi ternyata mereka melakukan lagi yang namanya ya mereka memperbaiki sistem manajemennya sampai akhirnya si yang di bawah ini ada yang namanya Oscar Munoz, ini adalah CEO dari United Airlines. Dia pada saat itu dinobatkan sebagai Communicator of the Year versi PR Week, versi majalah PR Week. Dan ternyata sebulan setelah dia dinobatkan ada lagi nih kasus United Airlines, kasus yang geret penumpang ya yang kalian pernah saya suruh bahas. Waktu itu, ini kan kelebihan book atau gimana gitu, sampai akhirnya ada passenger yang merasa ini kursi dia, tapi ternyata sudah diduduki oleh si korban. Dan ternyata bukannya respon yang baik, penyelesaian yang baik, malah diseret penumpangnya. Dan itu efeknya apa? Income turun hingga 69% atau sekitar 1 miliar US dollar. Kebayang nggak tuh? Artinya apa? Ketika kita menghadapi sebuah masalah, bagaimana peran corporate communication dan juga CEO tuh harus harus terstruktur, harus bisa mengatasi itu dengan kepala dingin gitu loh, bukan dengan cara yang kasar gitu ya. Dan kita bisa lihat juga Citylink. Nah, ini sebelum kita masuk ke definisi krisis tuh saya pengen kasih gambaran dulu bahwa ini tuh merupakan sebuah krisis. Yang tadinya mungkin hanya isu kecil, tapi karena penanganannya tidak baik, itu bisa menjadi sebuah krisis. Kalau krisis itu udah sampai yang 1 miliar US dollar, itu namanya udah krisis, gitu ya. Kita lihat Citylink. Kalian pernah tahu kan ada pramugara atau pilot mabok yang ngomongnya ngelantur, welcome abroad dan lain-lain segala macam. Ternyata dia ngomongnya melantur dan itu direkam dan itu viral di Instagram pada saat itu. Dan ternyata akhirnya gara-gara kasus itu CEO-nya merasa dia tidak bisa menghandle ini gitu loh. Dan ketika kasus ini terjadi, selaku direktur dia lebih memilih mundur ketimbang dia harus menghandle kasus pilot mabuk. Kebayang nggak betapa pentingnya peran CEO ketika kita tertimpa krisis? Ini gambaran yang kedua. Terus ternyata ada lagi meracau sebelum terbang, ada juga yang nge-fly waktu lagi mau ke gate untuk check-in, ternyata pilotnya efek narkoba. Jadi memang Citylink ini kan cukup banyak ya hal-hal yang negatifnya gitu ya. Nah, kemudian kalian tahu Garuda ini adalah maskapai terbaik sepanjang masa di Indonesia. Bahkan dia sudah diakuin sampai di luar negeri ya. Nah, di sini World Best Cabin Crew. Padahal dia pernah beberapa kali mengalami krisis. Salah satunya dulu pernah jatuh di Jogja. Ya itu citranya memang sempat diragukan. Waktu itu waktu kita corona, Garuda itu kan sempat anjlok juga ya. Kita sudah sama-sama tahu gitu loh. Tapi ternyata mereka berusaha mengganti manajemennya, mereka melakukan nggak rebranding, tapi mereka restrukturisasi dalam manajemennya. Untuk apa? Untuk memulihkan citra yang sudah rusak gara-gara direktur utamanya tadi gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 2023 mereka kembali meraih top award for the world's best cabin crew di tahun 2023 gitu ya. Artinya di sini dia dapat
award itu berdasarkan karena yang pertama teknik dia, efisiensinya, attentionnya, dan juga soft service karakteristik. Dan ini yang harus kalian pelajarin sebagai corporate communication, yaitu apa? Staff enthusiasm, attitude, friendliness, dan juga hospitality. Dan itu sangat penting. Nggak cuman kita ketika kita melayani seseorang, tapi as a public relations, as a corporate communication, empathy, friendly, terus juga sikap hospitality dan lain-lain itu harus kita kuasain sebagai PR ataupun corporate communication. Oke, kita bisa lihat di sini definisi dari krisis. Jadi krisis itu bisa dibilang lebih dari sekedar masalah ya, bukan lagi masalah tapi lebih dari sekedar masalah. Karena apa? Krisis itu merupakan sebuah kejadian yang berpotensi memberikan pengaruh negatif bagi seluruh organisasi. Perusahaan, industri, publik, produk, layanan, dan nama baik serta citra ataupun reputasi dari sebuah organisasi. Nah, ternyata krisis ini sudah pasti dipastikan itu bisa mengganggu laju transaksi bisnis dan juga terkadang bisa mengancam keberadaan suatu organisasi gitu loh. Nah, dan krisis itu bisa berupa sebuah pemogokan, terorisme, kebakaran, boykot, kerusakan produk, kegagalan produk, atau berbagai macam peristiwa lainnya. Dan ini saya ambil dari bukunya Kathleen Fairbank di tahun 2017. Nah, orang pasti menganggap kalau krisis itu merupakan sebuah ancaman ya. Karena krisis itu ya apa sih yang bisa kita lihat dari krisis gitu loh. Karena krisis itu udah pasti menghancurkan masa depan kita dan juga menyebabkan kerugian gitu. Nah, tapi di sini Erik tau lah ya. Jadi ini bahasa apa Rik namanya Rik? Mandarin ya, bahasa Mandarin, bahwa ternyata krisis itu terdiri dari dua. Yang pertama terdiri dari Wei dan Qi, artinya ada dangers dan opportunity. Maksudnya gimana tuh? Dangers dan opportunity. Oke. Ya, itu maksudnya adalah saat terjadi suatu krisis itu tuh bisa menjadi ancaman dan juga bisa menjadi peluang buat kita, Mbak. Karena kenapa bisa menjadi suatu peluang? Karena pada saat itu misalnya terjadi krisis, artinya para orang-orang di luar sana itu lagi memperhatikan perusahaan kita, yang dimana ketika kita bisa memanfaatkan attention lah ya dari masyarakat itu, justru itu bisa menjadi peluang buat perusahaan kita gitu. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kita ingat kalau media relations dan PR adalah seperti dua sisi koin yang berbeda tapi dalam satu koin gitu ya. Two side of the same coin. Nah sama, kalau krisis itu sama, terdiri dari dua sisi koin yang berbeda, ada dangers dan juga ada opportunity. Kenapa dangers? Ya krisis pasti mengancam, bahaya, pasti mengancam masa depan perusahaan kita gitu. Tapi ternyata di dalam ancaman tersebut, di dalam bahaya tersebut tersimpan opportunity-nya. Untuk apa? Untuk bagaimana caranya ketika kita sudah mengalami sebuah krisis, kita sudah pulih dari krisis, dan ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki. Bahkan mungkin kita akan lebih baik setelah kita mengalami krisis gitu loh, dalam hal citra dan juga reputasi. Jadi krisis itu bisa dapat disimpulkan, itu adalah sebuah critical event or point of decisions yang kalau tidak segera diselesaikan dengan baik dan dengan tepat waktu, itu akan bisa merusak bahkan menjadi disaster ataupun katastrofi. Oke, nah sehingga kita bisa lihat ternyata dalam sebuah krisis kita tuh butuh yang namanya manajemen. Kita butuh sebuah perencanaan. Karena apa? Karena ketika krisis terjadi, kadang-kadang tuh kita tuh kalang kabut gitu loh. Kita tuh nggak bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu? Karena media sudah menanti, bahkan publik tuh sudah menanti statement, bahkan informasi yang jelas. Apa yang sebetulnya terjadi dalam perusahaan kita gitu loh. Nah makanya ketika kita terjadi krisis, kalau kita ada perencanaan, kita ada yang namanya crisis management, itu kita tidak akan, ya kita pasti kaget, tapi setidaknya kita akan lebih tenang. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Siapa PIC-nya? Misalnya kasusnya tentang kebakaran dapur. Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti udah standby dulu yang namanya apa sih? Yang pemadam kebakaran. Terus pasti kita telepon siapa nih PIC untuk menghubungi telepon daruratnya. Bikin grup WhatsApp yang khusus untuk menangani kasus itu, karena kita butuh koordinasi dengan cepat antar tim gitu ya. Jadi ketika kita krisis, kalau
kita memiliki crisis management yang baik, pasti kita bisa menghandle itu meskipun kita akan ya tetap butuh waktu gitu. Tetap akan ada aja yang negatif dan positifnya gitu. Tapi setidaknya kita lebih terstruktur gitu loh ketimbang kita nggak ada yang namanya crisis management gitu ya. Tadi ada kata turning point. Turning point itu maksudnya gimana? Krisis juga dianggap sebagai turning point in history of life. What does it mean? Please raise hand. Ya, Darby, boleh. Mungkin krisis yang telah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk menjadi sebuah titik balik agar kita tidak menyentuh hal-hal kayak gitu tadi, belajar dari kesalahan dan juga bisa meloncat lebih sukses depannya. Oke, thank you. Benar ya. Jadi turning point ini balik lagi kita ke dua kata yang melambangkan krisis, danger dan opportunity, Wei dan Qi. Artinya meskipun sebetulnya krisis itu mengandung unsur negatif, tapi ternyata nggak selamanya negatif, tapi juga ada unsur positifnya. Nah, jadi dalam menghadapi krisis, optimisme untuk menyusun langkah-langkah agar dapat keluar dari krisis merupakan modal utama. Nah, inilah kenapa yang namanya crisis management itu penting. Karena itulah modal utama untuk kita melakukan turning point tadi. Tapi ketika kita adalah seorang pemimpin yang baik, ya kita tahu kita salah, kita sadari kita salah, dan kita akan melakukan pertanggungjawaban. Kita lakukan itu dan kita akan melakukan yang namanya evaluasi ke depannya dan lain-lain. Itu ya. Oke, ada lagi? Siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan, semuanya nama saya Cindy Malia. Izin bertanya Mbak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tadi banyak banget gitu contoh-contoh yang menarik yang membuat kita realize kalau ternyata krisis itu akan memiliki impact yang sangat besar terhadap perusahaan. Tapi pada saat pandemi COVID kemarin, pembelian itu meningkat. Jadi karena ada faktor dari lingkungan juga, sehingga banyak orang membeli produk tersebut. Namun pada saat setelah COVID itu kembali terjadi, di mana di tahun ini diketahui pendapatan mereka itu sudah setengah dari pendapatan mereka di 2013. Itu sudah terjadi penurunan signifikan terhadap saham yang mereka miliki. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu salah satu bentuk krisis Mbak? Karena itu kan krisis keuangan yang berasal dari dalam. Dan itu apakah salah satu bentuk kegagalan manajemen krisis? Karena mereka sebenarnya udah tahu dari awal, kalau misalkan itu akan mengarah kepada manajemen krisis, tapi mereka tidak mengambil langkah yang besar untuk menangani itu. Itu saja yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan. Pertanyaan yang bagus sekali. Siapa tadi namanya? Sini Mbak. Cindy. Iya. Oke, Cindy. Ada yang mau coba jawab dulu nggak? Gloria. Terima kasih Siti, betul banget pertanyaannya sangat menarik dan ingin berkata bahwa ibu saya juga termasuk member dari Tupperware. Itu adalah kenyataannya memang tidak dilanjutkan karena apa? Pertama adalah itu bisa dibilang bisa dibilang krisisnya karena krisis keuangan dan penurunan produk. Tentu penurunan produk itu pun berasalnya dari kompetitor yang ada saat ini. Banyak hal yang ternyata bukan hanya itu, ternyata kalau dalam pandangan saya mungkin itu bisa faktor internal yang katanya tadi keuangannya, krisis keuangan dan lain-lain. Kalau ditanya apakah itu menjadi krisis, tentu itu adalah krisis gitu. Walaupun bukan yang kayak bukan berasal yang tadi kita pelajari, itu hanya dari berita-berita dulu yang awalnya isu-isu dulu. Nah, itu bisa disebutkan sebagai krisis keuangan. Oke, terima kasih. Apresiasi dulu buat Gloria. Ya, jadi ketika kita bicara Tupperware dan Giant itu sudah pasti sebuah krisis ya. Kalau tidak krisis dia tidak mungkin gulung tikar. Artinya yang pasti betul ya, faktor internal tuh tadi kan saya sudah mention ya di sini ya, bahwa ternyata komunikasi internal yang tidak efektif dan juga mungkin dia tidak memiliki perencanaan gitu. Sekarang tuh udah banyak banget kan, kalau Coxicle itu kan mungkin lebih ke tumbler ya. Kalau sekarang tuh udah ada Smiggle, iya gitu, udah ada yang namanya Bontot, udah ada yang namanya apa sih Yambox, banyak banget yang memang lebih tahan panas, stainless steel juga gitu. Coba kita compare sama Tupperware, ada nggak yang stainless steel? Kayaknya nggak ada ya. Nah itu artinya apa? Ketika kita ada sebuah tren yang ada di pasaran, kita tuh mau nggak mau, meskipun itu ciri khas kita, tapi kita juga harus tetap untuk berinovasi. Kayaknya udah cukup ya, mungkin ini untuk fokus group discussion-nya mungkin bisa di work in group saja, 4 orang. Kalian diskusikan
bahwa ternyata tidak ada perusahaan di dunia ini yang menginginkan sebuah krisis. Tapi dalam banyak kejadian, krisis itu bisa datang kapan aja dan tidak terduga. Nah, kenapa perusahaan sering gagal mengantisipasi krisis dan kasih contoh kasus yang Anda ketahui dan bagaimana harusnya diantisipasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Miftah Pratiwi, MIKOM AMIPR, dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi dan kami sayangi. Izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai apa saja sih hal yang sering terjadi sehingga suatu perusahaan itu gagal mengantisipasi sebuah krisis dan bagaimana seharusnya perusahaan itu mengatasi krisis yang terjadi dan apa contoh kasusnya. Dalam contoh kasus di sini, kelompok kami sudah berdiskusi dan kami ingin membahas sebuah krisis yang dialami oleh salah satu perusahaan yang bernama Holy Wings. Seperti kita ketahui, Holy Wings kemarin sempat mengalami krisis di mana mereka mengganti nama beberapa outletnya itu menjadi nama-nama yang lain untuk menanggulangi krisis tersebut. Di antaranya akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari Bu. Jangan lama itu. Mungkin awalnya dari intinya kasusnya itu ada dua yang diambil dari perusahaan Holy Wings atau perusahaan Holy Wings sendiri. Yang pertama itu ada di tahun 2021, Holy Wings melakukan pelanggaran ketika PPKM level 3 dilaksanakan di Jakarta. Jadi berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta, Holy Wings telah melakukan 3 kali pelanggaran dalam protokol kesehatan yang sedang dilakukan ada tahun 2021, di mana kita tahu ada virus COVID-19 yang mengharuskan adanya PPKM dan di Jakarta itu masuk kepada level 3. Nah, berita ini menjadi ramai sehingga menjadi trending topik di media sosial yang mungkin teman-teman lihat juga video viralnya itu di Holy Wings Kemang itu banyak sekali ramai padahal itu sudah PPKM. Itu pimpinan atau CEO dari Holy Wings nggak turun tangan langsung. Seharusnya Holy Wings bisa mencontoh dari kasusnya Domino Pizza di tahun 2009, di mana mereka juga sempat walaupun tidak mirip kasusnya, tapi di situ CEO-nya bisa bertanggung jawab seperti yang telah Ibu sampaikan, bisa bertanggung jawab dan berani tampil untuk memberikan permintaan maaf dan juga klarifikasi. Di situ yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Ibu dan teman-teman. Oke, terima kasih kelompok Darwi. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi poinnya udah dapat ya. Ternyata dalam manajemen sebuah krisis itu ternyata penting sekali karena itu sangat berpengaruh terhadap reputasi. Nah, mungkin sebelum closing, saya mau minta satu dong yang mau coba untuk notulensi secara ini aja. Kira-kira apa sih yang udah kalian dapat dari pertemuan hari ini? Satu orang boleh. Boleh, silakan. Materi kita hari ini yaitu isu dan krisis manajemen, di mana isu itu adalah sebuah peristiwa atau yang kalau kita biarkan itu dapat menjadi sebuah krisis. Dan apa itu krisis manajemen? Yaitu perencanaan strategis tentang apa-apa saja yang perlu diperhatikan atau turning point yang memiliki kendali besar atas nasib sebuah perusahaan. Dan kita tahu bahwa isu itu memiliki kekuatan seperti contoh dari CEO Starbucks dan beberapa kasus rasisme tadi, di mana bahwa jika kita mengabaikan sebuah isu dapat menyebabkan sebuah krisis yang membahayakan dan merugikan perusahaan. Oleh sebab itu diperlukan krisis manajemen agar perusahaan tersebut tidak mengalami kebangkrutan dan isu-isu sekecil apapun tidak dapat mempengaruhi atau mengendalikan nasib sebuah perusahaan. Oke. Oke. Terima kasih Devita atas saran dan masukannya. Jadi hari ini adalah penutup ya, sebagai penutup, the secret of crisis management is not good versus bad, but it's preventing the bad from getting worse. Andi Gilman. Terima kasih pertemuannya hari ini, atas pertemuannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati